Thin description. Thin itu artinya tipis, thick itu artinya tebal. Thin description itu yaitu memahami ekspresi-ekspresi budaya secara mungkin pasnya itu pakai istilah dangkal. Jadi hanya melihat luarnya saja, hanya melihat gejalanya saja. Atau kalau di bukunya ya pakai kalimat only behavior. Jadi hanya melihat perilaku-perilakunya dari luar without interpretation, tanpa menginterpretasikan. Jadi tidak masuk ke aspek makna tadi, berhenti hanya pada simbol-simbolnya. Jadi kalau kasusnya Gapuro tadi ya cuma dijelaskan bahwa Gapuronya warna hijau. Sudah. Garuda itu ekornya 8, sayapnya 17, sayap lehernya 45. Sudah. Tanpa diinterpretasi, tanpa ditengok makna-makna di balik itu. Itu namanya thin description. Hanya melihat dari luarnya saja. Tidak menengok bahwa di balik yang kelihatan itu ada makna-makna. Tidak sesederhana yang kita lihat. Nah, maunya Clifford Gate, kita ini masuk ke makna tidak sekedar thin description, tapi juga thick description. Thick description itu ya memaknai secara tebal. Memaknai secara tebal itu ya memahami secara mendalam. Jadi kita bongkar ada apa di balik yang kelihatan tadi. Ada makna-makna apa yang ditempelkan oleh masyarakat yang terlibat dengannya. Tentunya tidak sesederhana kelihatannya. Jadi tugasnya seorang antropolog itu dia menjelaskan, menggambarkan pemahaman makna-makna terhadap simbol-simbol budaya yang ada. Ini nanti kalau dalam antropologinya Clifford Gate kan dianggap tugas etnografi. Jadi ini yang disarankan oleh Clifford Gate. Makanya menurut Clifford Gate tujuannya kita memahami, menjelaskan budaya itu adalah to understand meaning from the point of view of the members of culture. Memahami makna dari sudut pandang members of culture, anggota yang ada dalam budaya tersebut. Jadi thick description itu kita pahami tidak hanya gejalanya, tapi bagaimana orang-orang yang terlibat dalam budaya itu memberi makna. Saya lupa beberapa waktu dulu ada kasus misalnya ada sekelompok masyarakat tertentu yang kemudian membuang tumpeng di laut. Terus ada yang tidak setuju, marah-marah, dibubarkan. Nah, kadang-kadang kita tidak setuju itu karena melihat luarnya saja. Kita nganggap, loh ini mubadir, ini makanan untuk manusia kok dibuang-buang sih ya. Nah, kita hanya lihat itunya. Kita tidak tahu bahwa para pelaku budaya ini punya sistem maknanya sendiri, tidak sekedar itu. Ada makna lebih dari sekedar buang makanan. Tapi kita yang tidak setuju kemudian nganggapnya pokoknya mubadir, tidak boleh. Persis seperti orientalis yang melihat orang sholat. Orang sholat itu dilihat dari luar, dia lihatnya, oh seperti itu toh ibadahnya orang Islam. Sehari 5 kali dia saya masih ingat ada kalimat kalau diterjemah letterlek itu dia membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Maksudnya sujud. Ya kalau dilihat dari luar itu ya memang kita sujud itu membenturkan kepala ke lantai.
Tapi kalau hanya dibaca seperti itu, kita kehilangan maksudnya, kehilangan maknanya. Jadi sujud itu kan mungkin ya maknanya kepasrahan total, ketundukan total kepada Tuhan. Tapi ini tick description-nya. Tapi kalau hanya dilihat gejalanya, ya kelihatannya sih hanya menempelkan dahi di lantai. Loh, kalau hanya dilihat dari aspek thin description, puasa itu ya rasanya kayak orang diet biasa saja. Sholat mungkin ya gerakan-gerakannya mirip orang senam yoga biasa saja. Tapi kan enggak itu, ada maknanya. Manusia itu animal symbolikum, makhluk simbolik. Kita harus memahami tidak hanya dangkal dari aspek luarnya, kita pahami secara mendalam dari aspek thick description, aspek pemaknaan mereka. Jadi inilah cara memahami budaya. Jadi pemahamannya harus from the point of view of the members of culture, dari sudut pandang anggota budaya itu, ya termasuk nanti ketika kita membahas agama. Dalam agama ada banyak aktivitas-aktivitas, ada banyak ekspresi-ekspresi yang sifatnya simbolik. Kita tidak bisa hanya menjelaskan gejalanya saja, kita harus masuk ke ranah maknanya. Itulah yang dimaksud thick description. Mari kita jelaskan secara tebal, secara dalam. Dan ini kadang-kadang sulit, karena orang itu selalu maju lebih dulu dengan komentarnya, dengan perspektifnya, dengan makna versi dirinya.